Tafsir Al-Muallim, terjemah bahasa Indonesia menggunakan huruf Arab Pegon. Kita lanjutkan kajian tafsir kita pada surat Al-Kafirun. InsyaAllah akan membahas ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-6. Kita awali dengan bacaan ta'awudz atau bacaan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Tahsinul tilawah atau tahsinul qiraah. Lakum, kaf, dhammah, kum, jangan lakum. Lakum dinukum. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, kum. Jangan lakum dinukum waliyadin, kum. Biasanya orang Indonesia itu mem domah menjadi o. Muhammad mem domah Muhammad menjadi Muhammad. Muhammad, Nabi Muhammad. Harusnya Muhammad. Ya Muhammad, Nabiullah Muhammad. Lakum dinukum waliyadin. Lanjut kita tahsinut tarjamah, memperbaiki tata cara menterjemah Al-Quranul Karim. Perhatikan mana yang harus disambung dan mana yang harus diputus atau dipisah. Lakum di situ dipisah karena dua kalimah, lam sama kum. Lam itu adalah harfu jarrin, kumnya adalah dhamir, isim berarti. Kedudukannya menjadi khobarun muqaddamun, khobar yang didahulukan karena rumusnya adalah apabila jumlah ismiyah didahului oleh harfu jarrin, huruf jar, atau didahului oleh dorfun, dorof, maka kedudukannya berubah menjadi khobarun muqaddamun dan mubtadaun muakhkharun, khobar yang didahulukan dan mubtada yang diakhirkan. Lakum artinya yaitu tetap untuk kalian. Ada makna tetap karena ada muta'allaqnya, ada muta'alliqnya. Jadi harus ada makna tetap. Lakum yaitu tetap untuk kalian. Dinukum bermula agama kalian. Dinukum bermula agama kalian. Karena menjadi mubtada maka diberikan makna bermula. Dinukum bermula agama kalian. Kemudian lafadz waliyah. Waliyah di sini ada 3 kalimat. Yang pertama wawu adalah harfu atfin, huruf ataf. Kemudian lam harfu jarrin, ya-nya adalah ya'ul mutakallim, isim, itu isim, ya-nya adalah isim. Waliyadini artinya dan yaitu tetap untuk saya. Waliyah dan yaitu tetap untuk saya. Dini bermula agama saya. Mengapa ada makna saya juga dini bermula agama saya? Karena nunnya itu kan di kasroh. Nun kasroh isim itu menandakan ada ya mutakallim yang dibuang. Aslinya dini, setelah nun ada ya-nya aslinya. Kemudian ya-nya dibuang, menyisakan atau meninggalkan harokat kasroh. Ini banyak sekali dalam Al-Quran loh ya. Seperti gini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Nih, nunnya di kasroh, aslinya ada ya-nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi banyak sekali ya mutakallim yang dibuang di dalam Al-Quranul Karim. Contohnya ini, waliyadini. Waliyah dan yaitu tetap untuk saya, dini bermula agama saya. Kemudian mari kita murojaah, kita ulang dari awal. Lakum yaitu tetap untuk kalian. Dinukum bermula agama kalian. Waliyah dan yaitu tetap untuk saya, dini bermula agama saya. Jumlah seperti ini kalau dalam muhadatsah, percakapan, bisa dibalik begini. Dinukum lakum, wa dini li. Coba kita ulang. Dinukum lakum, wa dini li. Kalau dinukum di depan berarti menjadi mubtada, lakumnya menjadi khobar. Wa dini dan bermula agama saya, li yaitu tetap untuk saya. Jadi bisa begitu kan? Oleh sebab itu kalau seandainya mubtada dan khobar dibalik, jangan bingung. Karena menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhkhar. Kemudian mari kita lanjutkan pelajaran tentang tahsinul fahamah.
Tahsinul fahama yaitu memperbaiki kefahaman atau pengertian terhadap Al-Qur'anul Karim. Perhatikan di dalam ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Inilah keunikan Al-Qur'anul Karim. Sangat luar biasa bahasanya. Ayat yang kedua berbunyi begini. La a'budu ma ta'budun. Ini menggunakan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kemudian ayat yang keempat, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ini menggunakan jumlah ismiyah. Perhatikan. Yang ayat 2 jumlah fi'liyah. Ayat yang keempat jumlah ismiyah. Kalau tidak diartikan secara nahwu, maka hampir sama ini maknanya. La a'budu kalau seandainya makna bebas, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kemudian yang keempat, dan aku tidak menyembah, tidak menjadi orang yang menyembah apa yang kalian sembah. Ya mirip begitu. Kalau makna bebas. Oleh sebab itu menggunakan makna ilmu nahwu, la a'budu. Tidak menyembah oleh saya. Ma pada sesuatu yang ta'buduna menyembah oleh kalian. Kalau seandainya dimaknai sedang atau akan boleh karena fi'il mudhari' dua-duanya. Sedang menyembah oleh saya atau akan menyembah oleh saya pada sesuatu yang sedang atau akan menyembah oleh kalian. Sedangkan ayat yang keempat wala ana 'abidum ma. Wala ana dan bermula dan tidak bermula saya abidun yaitu orang yang menyembah. Yaitu orang yang menyembah. Karena isim fa'il ma pada yang abadtum telah menyembah oleh kalian. Kemudian yang lebih luar biasa lagi yang menakjubkan yaitu ayat yang ketiga dan kelima. Sama persis. Ini namanya tikror. Tikrorul ayah artinya pengulangan ayat. Tujuannya untuk apa? Taukid li taukidi. Apa itu taukid? Taukid adalah penguatan yang bermakna sungguh-sungguh dikuatkan. Jadi kalau orang Arab itu ingin menguatkan pembicaraannya, argumennya, maka ucapannya, kalimatnya diulang-ulang persis sama, persis. Namanya taukid. Di dalam surat yang ketiga dan yang kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Yang kelima juga sama. Wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, makanya banyak orang yang berbolak-balik karena wala antumnya diulang-ulang. Oleh sebab itu untuk cara memudahkan menghafalkan, kalau sudah wala antum abiduna ma a'bud, yang kedua langsung saja direflekkan. Ya, direflekkan. Lakum dinukum waliyadin. Maknanya sama persis ini. Karena ini adalah dua-duanya jumlah ismiyah. Menggunakan jumlah ismiyah. Wala antum dan tidaklah bermula kalian. Abiduna yaitu orang-orang yang menyembah. Ma pada yang. Ma mausuliyah. A'budu sedang atau akan boleh. Sedang atau akan menyembah oleh saya. Kemudian yang kelima sama. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan tidaklah bermula kalian abiduna yaitu orang-orang yang menyembah. Ma pada yang a'budu menyembah oleh saya. Demikianlah mudah-mudahan manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin.